Mungkin tidak banyak yang tahu kisah ini. Pada bulan Mei tahun 1990, kapal kargo bernama Hansa Carrier yang berlayar dari Seoul ke Amerika Serikat diterpa badai besar. Kapal saat itu memang tidak tenggelam atau jatuh, tapi kontainer yang memuat sekitar 80.000 sepatu merek Nike jatuh terombang-ambing di laut dan terdampar. Pesawat ini pun lalu dikenal dengan The Great Sue Spill of 1990. Sebenarnya kalau kita bicara tentang insiden kapal kargo itu ya Pop Gengs, ada banyak. Tahun 2018 misalnya, di sekitar pantai New South Wales, kapal kargo berbobot 42.000 ton Yangming Efficiency yang sedang dalam perjalanan dari Taiwan ke Sydney dihantam gelombang laut setinggi 5 meter. Akibatnya, sekitar 83 kontainer jatuh ke laut dan tenggelam di dasar laut. Sekitar 83 kontainer itu belum dihitung dengan kontainer yang terbelah dan tergantung di kapal. Menurut laporan, jumlahnya itu ada 30 kontainer yang rusak parah. Krunya memang selamat dan tidak ada yang mengalami luka. Tapi yang jadi soal, media lokal melaporkan kalau popok, masker bedah, suku cadang mobil, furniture, dan produk sanitasi terdampar di pantai di negara bagian New South Wales dan di Sydney. Memang menurut banyak orang kelihatan sepele dan mungkin tidak terlihat ketika kontainer tenggelam di dasar laut. Kekhawatirannya adalah wadah dan isi yang ada di kontainer seperti popok, masker bedah, dan lainnya bisa berdampak ke paus dan lingkungan yang lebih luas. Untuk menghindari itu, sekitar 100 orang ditugaskan untuk membersihkan garis pantai dengan bantuan penyelam dan perahu. Nah, yang mungkin parah adalah insiden yang terjadi pada 29 September 2014. Kapal kargo Colombo Express yang panjangnya sekitar 324 meter hilang kendali di terusan Suez, Mesir, yang merupakan jalur perdagangan laut paling ramai. Akibatnya, Colombo Express yang berbendera Jerman lalu menabrak kapal kargo Mark Stanjong yang berada di depan Colombo Express. Dari rekaman video, Colombo Express yang entah sedang mencoba menyalip Mark Stanjong ini tiba-tiba berbelok ke sisi kapal. Tidak jelas apa yang menyebabkan kapal kargo terbesar di dunia ini tiba-tiba berbelok. Spekulasinya adalah semacam kerusakan mekanis, tapi ada juga yang menyebut karena tiupan angin. Karena kejadian ini, otoritas setempat langsung menghentikan lalu lintas kapal. Akibat dari tabrakan tersebut, bagian depan kapal mengalami penyok sepanjang 20 meter dan kabarnya juga ada 3 kontainer terlempar dari kapal Mark Stanjong. Beruntungnya tidak ada korban luka ataupun kerusakan lingkungan yang terjadi. Di lepas pantai Belanda beda lagi nih. Kapal kargo yang mengangkut sekitar hampir 3.000 kendaraan pada Rabu 26 Juli 2023 terbakar saat sedang dalam perjalanan dari Jerman ke Mesir. Kapal tersebut adalah MV Fremantle Highway, kapal pengangkut mobil dari Jepang yang panjangnya sekitar 199 meter. Yang membuat insiden ini jadi parah karena kebakaran kapal berlangsung selama beberapa hari dengan asap yang terus mengepul dari kapal. Penyebabnya sendiri tidak diketahui, tapi menurut beberapa laporan, kebakaran terjadi di sekitar mobil listrik. Jadi muncul dugaan apinya itu berasal dari baterai mobil listrik karena di atas kapal ada sekitar 25 dari 3.000 kendaraan yang merupakan mobil listrik. Saat insiden kapal terjadi, beberapa anggota kru terpaksa melompat ke laut. Akibat kebakaran ini, 1 orang pelaut meninggal dunia dan beberapa mengalami luka-luka. Kapal penyelamat memang mencoba memadamkan api dengan menyemprotkan air ke kapal, tapi api sudah terlanjur besar. Kalau menurut kalian akan lebih mudah memadamkan api karena ada banyak air di laut, kalian keliru. Ada bahayanya. Apa itu? Kapal justru beresiko tenggelam karena kelebihan muatan air. Akibat insiden ini, Organisasi Maritim Internasional juga mulai mengatur standar keselamatan di laut dan berusaha mengevaluasi regulasi angkutan kendaraan listrik, mengingat sudah ada banyak insiden kapal kargo yang terbakar. Karena sekitar 10 hari sebelumnya, kapal kargo Italia Grande Costa de Avorio juga terbakar di pelabuhan New Jersey, Amerika Serikat. Kapal ini juga mengangkut mobil bekas yang akan dibawa ke Afrika.
Otoritas pelabuhan juga menyimpulkan penyebab kebakaran berasal dari baterai salah satu mobil listrik. Api baru bisa padam dalam waktu hampir sepekan dan 2 kru pemadam kebakaran harus tewas dalam peristiwa ini. Selain korban tewas, ada sekitar 5 kru pemadam kebakaran yang mengalami cedera. Jadi ini bukti kalau memadamkan api di tengah laut bukan perkara yang mudah. Di pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, Juli 2023 kemarin, kapal dengan tonase 16.000 ton lebih mengalami insiden. Awalnya kapal ini meminta izin ke otoritas pelabuhan untuk singgah sementara. Tapi tidak lama kemudian, kapten mengeluarkan perintah agar kru meninggalkan kapal. Ternyata, kapal mengalami kebocoran hingga kemasukan air. Perusahaan pelabuhan internasional Taiwan yang mengelola pelabuhan tersebut mencoba menyelamatkan kapal, tapi kapal sudah terlanjur kemasukan air, lalu mengalami kemiringan dan akhirnya perlahan tenggelam. Saat kapal miring, kontainer kosong yang jumlahnya ada sekitar 1.349 unit, sebagian besarnya jatuh ke laut. Kontainer ini pun terombang-ambing sampai ke tepi laut. Otoritas pelabuhan langsung melakukan evakuasi. Kapal-kapal dikerahkan di lokasi tersebut untuk memantau kondisi. Sementara beberapa regu penyelam mencoba menyelamatkan yang bisa diselamatkan dari kapal ini. Total ada 19 awak yang ada di kapal bisa selamat. Namun, salah satu awak harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka. Tapi, ada satu insiden yang memilukan terjadi di Bangladesh pada Maret 2022. Kapal kargo Ruposi 9 yang melintas di Sungai Sitalaksia bertabrakan dengan sebuah kapal feri berukuran kecil berpenumpang penuh. Kronologinya, kapal feri kecil bernama ML Ashraf Uddin yang mengangkut sekitar 50 penumpang ini berangkat dari kawasan industri Naryayangan sekitar 20 km dari ibu kota Dhaka. Dari rekaman video yang ada, entah bagaimana bisa, kapal kargo tersebut menyeret kapal feri di sepanjang sungai, lalu akhirnya tenggelam. Puluhan orang menyelamatkan diri dengan berenang, tapi menurut pemberitaan media, sedikitnya ada sekitar 6 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Pihak keamanan setempat langsung mengambil tindakan dengan menyita kapal kargo tidak lama setelah kecelakaan. Pihak keamanan juga langsung mengambil tindakan dengan menangguhkan semua layanan feri melintas untuk menghindari kecelakaan lainnya. Insiden kecelakaan seperti ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi. Selama 30 tahun terakhir, sudah ada sekitar 550 kecelakaan feri di perairan Bangladesh dengan setidaknya 3.600 orang tewas dan lebih dari 500 orang dilaporkan hilang. Tapi dari sekian banyak insiden, apa yang dialami oleh 4 pria asal Nigeria ini adalah yang menurut aku paling tidak masuk akal. 4 pria ini memilih jadi penumpang gelap. Kronologinya, kapal Canwave yang berbendera Liberia berangkat dari Lagos, Nigeria. 4 orang ini lalu ikut di kapal. Masalahnya, mereka jadi penumpang gelap bukan di atas kapal, tapi bersembunyi di bagian bawah kemudi kapal kargo. Apa yang menarik dari kisahnya? Ternyata 4 pria asal Nigeria ini mengaku sudah ada di bawah kapal selama 14 hari dan sudah menempuh sekitar 56.000 km di lautan dengan kondisi membahayakan seperti itu. Saat dalam perjalanan, mereka kehabisan makanan dan minuman pada hari ke-10, lalu bertahan dengan hanya minum air laut yang hanya beberapa meter di bawahnya. Alasan mereka memilih perjalanan yang menantang maut ini karena berharap bisa sampai ke Eropa untuk dapat kehidupan yang lebih layak. Mereka memilih kabur dari negaranya karena kesulitan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan banyaknya kejahatan. Yang bikin mereka terkejut karena ternyata kapal yang ditumpanginya itu tidak berlabuh di Eropa tapi di Brasil. Keempatnya pun ditemukan oleh polisi federal Brasil di pelabuhan. 2 pria lalu meminta dikembalikan ke Nigeria, sementara 2 lainnya mengajukan suaka di Brasil. Kasus penumpang gelap di Brasil memang bukan pertama kalinya terjadi. Tapi dengan cara ekstrim seperti yang dilakukan 4 pria Nigeria tersebut baru pertama kalinya terjadi.